Baru saja rilis, Sigma Battle Royale harus dihapus oleh Play Store karena dianggap meniru dan Gugatan Riot dikabulkan. Moonton terpaksa harus ubah desain hero ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di sini saya ingin membuat sebuah video yang berjudul tentang macam-macam plagiarisme. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Anhar Baris dan NPM 25733055. Di sini saya mungkin akan menjelaskan sedikit tentang apa itu plagiarisme. Jadi, plagiarisme itu adalah suatu tindakan mencuri atau menjiplak hak karya cipta seseorang tanpa sepengetahuan orang tersebut. Hak cipta yang dijiplak atau diakuisisi oleh oknum-oknum tersebut terkadang tidak dalam bentuk video ataupun dalam bentuk seperti barang-barang yang berharga ataupun sejenis album lagu. Tetapi plagiarisme juga dapat terjadi sebanyak mungkin, mulai dari skripsi, mulai dari di aplikasi-aplikasi, mulai dari karya-karya tulis ataupun gambar, misalnya gambar ataupun koran, dan menjiplak atau mengambil hak dari si pembuat karya tersebut. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa contoh plagiarisme yang terjadi di dunia sosial, lebih tepatnya di media sosial. Baru saja rilis, Sigma Battle Royale harus dihapus oleh Play Store karena dianggap meniru dari game Free Fire pada 26 November 2022 kemarin. Sejak awal peluncurannya, antusias gamer untuk mencoba game ini tampaknya cukup tinggi. Dengan ukuran file yang lebih kecil dari kompetitornya, mungkin jadi alasan mengapa banyak dari mereka yang mencoba game ini. Namun tidak lama setelah peluncurannya, Sigma Battle Royale harus dihapus dari Play Store pada tanggal 26 November 2022. Setelah hilangnya game ini, timbul beberapa spekulasi jika Sigma dihapus karena meniru Free Fire. Beberapa kesamaan yang dimiliki oleh Sigma dan Free Fire dapat dilihat dari tampilan UI, tampilan karakter, maupun gameplaynya. Siswa ini ngaku bikin anime, ternyata hasilnya nyolong. Haduh. Halo Ibu, Mimin update lagi nih. Kalian lihat nih berita ini nih, dan video ini. Ya, seorang siswa dari SMK Negeri Batam yang sering dipanggil Zidan baru-baru ini mendapatkan banyak apresiasi positif beberapa warga Indonesia karena berhasil bikin sebuah anime sampai masuk berita juga loh. Ternyata anime yang dikatakan karya ternyata milik orang lain alias nyolong karya milik orang lain. Parah sih. Jadi animasi itu milik seorang kreator pemilik akun YouTube Riku. Video animenya bahkan sudah diupload 2 tahun yang lalu dengan judul video Jokes Internal, namun kurang mendapatkan apresiasi. Kok yang diapresiasi malah yang nyolong ya? Menurut kalian gimana nih? Nah, di situ tadi kan terdapat plagiarisme berupa game yang menyerupai suatu game yang sudah berkembang, yaitu game Free Fire. Sedangkan plagiarismenya adalah game Sigma. Jadi, game Sigma itu dirilis, dia hampir mirip pertandingan ataupun cara bermain game tersebut sama seperti game sebelumnya, yaitu Free Fire. Nah, bedanya sama Free Fire, game Sigma ini memiliki MB ataupun penyimpanan yang kecil sehingga dapat digunakan pada HP yang minim penyimpanan seperti 2 GB ke bawah. Karena kan hal itu membuat game Sigma ini menjadi populer untuk beberapa saat. Tetapi game Sigma tersebut belum mendapatkan izin untuk menjiplak ataupun meniru suatu game Free Fire. Jadi pihak Garena ataupun selaku pembuat game Free Fire tersebut menuntut kembali kepada pembuat game Sigma tersebut untuk segera menghapus ataupun menindaklanjuti tentang proses tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh pihak Sigma. Jadi di sini pihak Sigma terbukti salah dan pihak Sigma telah menghapus game tersebut. Tetapi jika kita telusuri lebih dalam, terdapat game lain juga yang mirip dengan Free Fire tetapi dalam bentuk offline, jadi tidak bisa dimainkan secara online.
Beda huruf, bunyi sama, bisa kena gugatan merek cuma karena beda satu huruf, dua brand ini jadi ribut. Mungkin sebagian sudah kenal dengan brand Joico, yaitu brand dari produk alat tulis di Indonesia. Tiba-tiba, ada nama merek Joico, yang juga mengeluarkan produk yang mirip, memang dari segi tulisan terlihat beda, namun secara pengucapan terdengar sama. PT Atali Makmur, pemilik Joico, merasa hak eksklusifnya dilanggar. Mereka menggugat PT Tongshen Indonesia, pemilik merek Joico ke Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat. Hasilnya, pengadilan memutuskan pendaftaran Joico dilakukan dengan itikat tidak baik, dan punya persamaan pada pokoknya dengan Joico. Majelis Hakim menilai, pengucapan kedua merek tersebut yang dianggap sama, dan produk yang dijual pun sama, ada potensi menyesatkan konsumen, dan ada indikasi menumpang reputasi merek terkenal. Akhirnya hakim memutuskan membatalkan status merek Joico milik PT Tongshen. Itu unsur pembeda dari secara visual, dari konseptualnya, bahkan dari bunyi ucapan. Makanya sering kita bilang kalau punya merek dicek dulu tuh cara ngucapnya seperti apa. Oh, cara ngucap nih ya. Cara ngucap. Oke, pronunciation. Dalam hukum merek Indonesia, persamaan bunyi termasuk kategori persamaan pada pokoknya. Artinya, merek itu bukan cuma soal logo atau tulisan, tapi juga cara pengucapan. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh tentang plagiarisme yang terjadi di media sosial. Alangkah baiknya kita sebagai pembuat agar menempelkan atau membuat watermark di sebuah brand ataupun contoh video ataupun produk yang kita jalani. Tujuan dari pemberian itu adalah sebagai tanda kepemilikan kita bahwa murni jika pembuatan itu adalah maksudnya dari pembuatan yang kita lakukan itu adalah murni dari kita, dan tidak bisa dijiplak oleh orang lain. Sekiranya orang lain ingin meniru, harapnya bisa konfirmasi dulu kepada pembuat utama atau pembuat sebelumnya, sehingga tidak terjadi plagiarisme. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.